Pertobatan Niniwe. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungnya dengan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar tentang pertobatan Niniwe. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di dalam pasal 1 kitab Yunus ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan memilih, Tuhan memanggil dan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Inilah hati Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya orang-orang yang ada di kota Niniwe, mereka itu diselamatkan. Tetapi di dalam pasal 1 kita melihat bahwa rupanya Yunus melarikan diri. Dia tidak taat. Dia lari menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Setelah Yunus lari, bagaimana kelanjutan hidupnya? Seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Di dalam pasal 2 kita sudah belajar bagaimana Yunus dia terusir dari hadapan Tuhan. Di dalam perut ikan, di sanalah Yunus baru sadar betapa susahnya ketika dia dijauhkan oleh Tuhan. Bahkan dia katakan bahwa lemah letih lesu, berbeban berat tatkala dia dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi waktu Yunus mau pergi melarikan diri dari Tuhan, itu adalah pilihan Yunus. Tetapi ketika Yunus dijauhkan dari Tuhan, terusir dari hadapan Tuhan, maka itu adalah penghukuman Tuhan bagi Yunus. Dan di dalam keadaan yang demikian, tersadarlah Yunus. Dan akhirnya Yunus buat satu komitmen untuk dia mau masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Tuhan akhirnya menyelamatkan Yunus, orang yang sudah melarikan diri, yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi perhatikan kenapa Tuhan masih selamatkan Yunus. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan menelan Yunus. Kemudian atas penentuan Tuhan juga, pasal 2 ayat 10 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus diselamatkan lagi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa Yunus harus diselamatkan? Karena rupanya Tuhan masih punya rencana.
Rencana Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan menghendaki orang Niniwe supaya mereka bertobat, mereka berbalik, dan mereka diselamatkan. Yunus yang tidak taat, kemudian lihat Tuhan masih kasih kesempatan lagi kepada Yunus, supaya Yunus kembali kepada Tuhan, dan Yunus menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah kita, Allah yang anugerahnya itu tidak terbatas. Kasih setianya itu tidak berkesudahan. Kepada orang yang tidak taat, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya. Allah tetap masih memberikan kesempatan demi kesempatan supaya orang yang memberontak, orang yang tidak taat, mereka menjadi sadar, mereka insaf dan berbalik kepada Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan pasal 3? Pasal 3 Bapak Ibu lihat ini adalah pertobatan Niniwe. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang membuat Niniwe itu bisa bertobat. Nah, hal yang pertama kalau kita mengerti kenapa Niniwe bisa bertobat, itu adalah peran Tuhan. Nah, peran Tuhan sehingga Niniwe itu bisa bertobat. Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih-Nya itu, Dia menghendaki supaya orang Niniwe itu diselamatkan. Itu sebabnya Allah terus bekerja. Bekerja melalui apa? Melalui Yunus. Allah bekerja melalui hidup Yunus supaya rencana anugerah yang besar itu sampai kepada orang-orang Niniwe. Jadi Bapak Ibu Saudara, Niniwe bisa bertobat, berbalik kepada Tuhan karena memang peran Tuhan itu besar sekali di sana. Lalu yang kedua, Niniwe bisa bertobat, ini juga penting, yaitu peran manusia. Peran manusia Tuhan, yaitu Yunus. Nah, peran Yunus di sini juga sangat penting. Itu sebabnya Tuhan masih kasih kesempatan kedua kepada Yunus, supaya Yunus benar-benar sadar dan memberikan dirinya kepada Tuhan, karena Tuhan masih mau pakai dia. Dan peran manusia Tuhan atau Yunus ini juga penting sekali. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 1 ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan kasih kesempatan kedua kali. Ketika seseorang tidak taat, seharusnya itu dihukum oleh Tuhan. Memberontak harusnya dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita lihat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan anugerah, Dia masih memberikan kesempatan kedua. Nah, firman Tuhan datang kedua kali kepada Yunus. Dalam ayat 2, bangunlah, pergilah, sampaikanlah. Nah, ini sama persis di dalam pasal 1 ayat 2. Ada satu perintah yang jelas. Kita sudah dengar, bangunlah, apa maksudnya? Jangan diam. Kemudian pergilah, buat sesuatu. Sampaikanlah, beritakanlah, khotbahkanlah firman Tuhan. Jadi Yunus, Tuhan kasih kesempatan kedua kali dengan satu tujuan, dengan perintah yang jelas. Ada satu kepercayaan yang Tuhan beri kepada Yunus. Sampaikanlah. Jadi tidak hanya pergi ya. Pergi tetapi harus sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Yaitu firman Tuhan. Kebenaran Tuhan. Sampaikan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, itu adalah perintah yang jelas. Bangunlah, pergilah, sampaikanlah. Jadi di dalam kitab Yunus kita sudah lihat, Yunus dia kebanyakan tidur. Dia kebanyakan diam, pasif. Dia tidak buat apa-apa. Itu sebabnya firman Tuhan datang lagi kepada dia. Bangun, pergi, buat sesuatu, dan sampaikanlah kepada orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat, dan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, kesempatan ini juga Tuhan sering beri kepada kita. Tuhan beri kesempatan lagi kepada
gereja Tuhan. Supaya apa? Kita menjalankan rencana Tuhan, misi Tuhan, tujuan Tuhan. Kita diselamatkan supaya jadi alat keselamatan Tuhan. Lalu perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga. Bersiaplah Yunus. Di dalam pasal 1, waktu firman Tuhan datang, Yunus juga bersiap. Tetapi siap untuk apa? Siap untuk melarikan diri. Nah, di pasal 3 ayat 3 ini, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Wah, ini luar biasa. Yunus bersiap, tapi dia siap bukan lagi melarikan diri. Dia siap untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, terkait dengan panggilan untuk pekerjaan Tuhan, terkait panggilan Tuhan kepada seseorang untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, panggilan misi, itu hanya ada dua respon. Yang pertama adalah apakah orang itu taat. Yang kedua adalah apakah dia tidak taat. Hanya ada dua respon terhadap panggilan Tuhan. Kita lihat Yunus memang dalam periode waktu tertentu dia memang pernah tidak taat kepada Tuhan. Kemudian dia kembali menjadi sadar. Tuhan kasih kesempatan dan kemudian dia putuskan untuk kembali taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yunus bersiap bangkit, dia pergi ke Niniwe. Dia taat maksudnya begitu ya. Nah, ini teladan yang baik Bapak Ibu Saudara. Teladan supaya tatkala kita tidak taat kepada Tuhan, tidak lagi jalan seperti yang Tuhan mau. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan, memberikan anugerah yang besar kepada kita, biarlah kita boleh hidup dan taat kepada Tuhan. Nah, jadi Yunus dia kembali taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena sebelum Niniwe itu berubah, sebelum Niniwe itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Yunus harus lebih dulu berubah. Yunus harus lebih dulu sadar, harus lebih dulu berbalik kepada Tuhan. Baru nanti Niniwe itu bertobat. Nah, ini penting sekali. Sebelum orang lain berubah, kita lebih dulu harus berubah. Ini yang terjadi dengan Yunus. Yunus dia akan pergi dan memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe agar mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi sebelum mereka berubah, Yunus harus lebih dulu berubah. Seringkali kita mau orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Dan itu mustahil. Bagaimana mungkin kita mengharapkan suatu perubahan terjadi, sedangkan kita sendiri tidak berubah? Bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang besar terjadi, kalau kita sendiri tidak ada reaksi apa-apa? Kita tidak ada perubahan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai orang percaya, kita harus lebih dulu berubah. Di luar sana banyak orang yang perlu keselamatan. Banyak orang yang harus dengar kabar baik itu. Kalau kita sendiri belum diselamatkan, kita sendiri belum jelas keselamatan kita, bagaimana kita bisa memberitakan keselamatan yang sudah kita alami? Karena apa? Karena kita sendiri belum. Bagaimana orang bisa berubah kalau kita sendiri tidak berubah? Orang bilang, wah, kok sendiri hidup tidak beres? Bagaimana saya bisa beres? Kamu yang suruh saya beres, kamu sendiri tidak beres. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, ini luar biasa ya. Yunus dia bangkit, dia pergi. Kita ikut teladan Yunus. Memang dia pernah tidak taat. Sebelum Niniwe berubah, Yunus lebih dulu berubah. Perubahan dalam diri seseorang itu akan menentukan arahnya ke depan, akan menentukan hasil yang akan dia raih, dia terima. Nah, demikian dengan Yunus. Itu sebabnya di dalam ayat 4, Yunus menyampaikan firman Tuhan. Dia masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu dia berseru. Lihat ya, orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Waktu dia berseru 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan.
Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? 40 hari lagi. 40 hari apa maksudnya? Artinya bahwa ini adalah waktu yang cukup. 40 hari. Waktu yang cukup untuk apa? Untuk Yunus memberitakan firman Tuhan. Dan waktu yang cukup untuk orang-orang Niniwe, mereka dengar firman Tuhan. Mereka pikirkan, mereka renungkan, mereka pertimbangkan, dan nanti mereka akan ambil keputusan yang paling bijaksana di dalam seluruh kehidupan mereka. Jadi 40 hari itu waktu yang cukup, baik bagi Yunus maupun bagi orang-orang Niniwe. Dan Bapak Ibu perhatikan, yang Yunus sampaikan apa? 40 hari Niniwe akan ditunggang balikan. Ini singkat sekali. Khotbah yang singkat, pendek. Tapi khotbah ini dia masuk sampai merubah hati orang. Kenapa bisa demikian? Karena khotbahnya Yunus walaupun ini singkat, tapi ini khotbah yang benar-benar diurapi oleh Tuhan. Khotbah daripada seorang yang sungguh-sungguh sudah diubahkan oleh Tuhan. Seorang yang sudah bertobat, orang yang sudah taat kepada Tuhan, orang yang sudah beres dulu. Sehingga kita lihat Tuhan pakai perkataan Yunus itu luar biasa. Lalu di dalam ayat 5 apa yang terjadi? Ini hal yang ketiga ya. Tadi yang pertama ada peran Tuhan, kemudian peran Yunus, dan yang ketiga pertobatan Niniwe dimungkinkan dengan respon mereka yang dengar. Respon daripada orang-orang Niniwe. Dalam ayat 5, orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Nah, jadi yang pertama kita lihat, mereka percaya kepada Allah. Kenapa bisa percaya kepada Allah? Karena pemberitaan Yunus. Tadinya mereka percaya kepada siapa? Tadinya orang-orang Niniwe mereka percaya kepada Dagon. Karena Dagon itu adalah ilah mereka. Tetapi setelah mereka mendengarkan khotbah Yunus, pemberitaan Yunus, mereka percaya dan mereka tinggalkan Dagon. Sekarang mereka percaya kepada Allah yang Yunus beritakan. Allahnya Yunus yang mana? Allahnya Yunus, Allah yang hidup, Allahnya Yahweh itu ya. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya. Lalu tidak hanya percaya, mereka berbalik. Nah, berbalik ini artinya bertobat. Tadinya mereka menyembah kepada Dagon. Sekarang arah mereka itu berubah 180 derajat. Mereka sekarang menyembah kepada Allah yang benar, kepada Allah yang hidup. Itu adalah berbalik. Berbalik berapa derajat? 180 derajat. Nah, ini adalah pertobatan. Orang yang bertobat itu artinya orang itu berbalik. Berbalik arah. Daripada arah Allah yang pertama, arah yang salah, sekarang dia berbalik kepada arah yang benar. Bertobat itu artinya berbalik. Kalau seseorang dia berkata dia sudah bertobat, tetapi dia tidak berbalik daripada penyembahannya, tidak berbalik daripada cara hidup yang lama, kebiasaan yang salah, orang itu belum bertobat. Bertobat artinya berbalik. Orang-orang Niniwe mereka berbalik. Dari apa? Dari sesuatu yang selama ini mereka anggap ini nomor satu. Ini yang paling penting. Tapi sekarang mereka berbalik. Setelah mereka mendengarkan khotbah Yunus. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Lalu di dalam ayat 5 bagian C, mereka mengumumkan puasa orang dewasa, anak-anak mengenakan kain kabung. Apa maksudnya? Mengenakan kain kabung. Kain kabung itu tanda seseorang berduka cita. Nah, jadi orang Niniwe setelah mendengar pesan atau perkataan Yunus itu, mereka berkabung. Mereka berduka cita. Kenapa berduka cita? Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka sudah mendukakan hati Allah. Itu sebabnya mereka berbalik. Karena mereka sudah berdosa, mereka sudah berbuat yang jahat, dan perbuatan dosa, perbuatan jahat mereka
itu mendukakan hati Allah. Nah, ini teladan yang baik dari orang Niniwe, bahwa pertobatan itu juga diiringi dengan duka cita. Seringkali orang bertobat itu hanya karena takut dihukum. Bertobat bukan hanya takut dihukum, Bapak Ibu Saudara. Bertobat kita sadar bahwa kita sudah mendukakan hati Tuhan. Dengan perbuatan kita, dengan cara hidup kita, kita tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Justru membuat Tuhan itu berduka. Itu sebabnya mereka mengenakan kain kabung. Nah, jadi di sini pertobatan melibatkan duka cita. Dan duka cita bukan karena takut hukuman. Banyak orang bertobat karena memang takut dihukum. Aduh, nanti Allah hukum saya. Allah hukum dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Niniwe, mereka berduka karena mereka sudah mendukakan hati Tuhan. Nah, ini ciri pertobatan yang penting, yang bisa kita pelajari. Jadi orang bertobat bukan hanya dia menangis, bukan hanya dia sedih, aduh saya susah. Tetapi bertobat itu benar-benar harus berduka. Berduka karena apa? Karena sudah melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kemudian dalam ayat 6 dan ayatnya yang ke-7, perhatikan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditanggalkan jubah, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Nah, ini perhatikan bahwa raja Niniwe, dia mengenakan kain kabung. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Perhatikan bahwa Asyur waktu itu adalah negara yang nomor 1. Dia penguasa dunia waktu itu. Tapi ketika berita itu sampai kepada raja, raja yang selama ini dia merasa diri orang nomor 1 di dalam jagat raya ini. Apa yang dia buat? Dia lepaskan pakaian kebesarannya, lalu mengenakan kain kabung, dan raja itu duduk di atas abu. Raja yang besar, pejabat yang tinggi, waktu dia sudah mendengarkan pemberitaan Yunus itu, dia langsung mau merendahkan diri. Luar biasa, tidak mudah. Orang yang nomor 1, orang yang berjaya, berkuasa, yang punya jabatan kedudukan yang tinggi, mau merendahkan diri itu tidak mudah. Apalagi Asyur berkuasa seluruh dunia pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, seringkali orang-orang yang mungkin mereka merasa diri orang yang kaya, punya kedudukan, punya prestasi, dan itu seringkali justru membuat orang menjadi sombong. Merasa orang itu lebih tinggi, lebih hebat di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa raja kota Niniwe, dia mau merendahkan dirinya. Nah, merendahkan diri salah satu tanda ciri pertobatan yang sungguh-sungguh. Orang itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ibaratkan ada satu pertemuan ya. Kemudian seorang pembesar dunia, ketika dia datang dalam pertemuan itu, semua orang akan berdiri dan memberikan penghormatan kepada seorang pembesar yang datang, yang masuk. Tapi kalau di dalam sebuah pertemuan itu, lalu Allah hadir di dalam pertemuan itu, orang tidak hanya berdiri, tapi orang itu akan bersujud merendahkan diri kepada Raja di atas segala raja, kepada Allah yang besar, penguasa di atas dalam dunia ini. Itu sebabnya kita lihat Raja yang besar di dalam dunia, Raja tidak tahan. Waktu Allah sudah bekerja, waktu Roh Kudus sudah bekerja, firman Tuhan sudah diberitakan. Raja yang merasa diri besar tidak tahan duduk di tatanya. Dia turun dan merendahkan diri, sujud sembah kepada Allah yang besar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, luar biasa. Mereka ayat 8 bagian C, nanti mereka atas perintah raja pembesar, manusia binatang tidak boleh makan dan minum, dan harus berseru kepada Tuhan Allah.
dalam bagian ayat 8 bagian terakhir, berseru, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, ini tanda ciri pertobatan orang Niniwe. Kita lihat, tidak hanya mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka merendahkan diri, mereka berduka, lalu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya kita lihat bahwa mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, berbalik kepada tingkah laku yang baik. Jadi pertobatan itu bukan hanya menyesal sudah buat, tetapi bertobat itu harus ada bukti perubahan. Harus ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Kalau bertobat tetapi tidak ada perubahan sikap, perubahan perilaku, itu namanya munafik. Itu hanya omong kosong. Itu hanya pura-pura saja, hanya topeng saja. Bertobat itu artinya berbalik, baik sifat maupun perilaku kita. Nah, orang Niniwe apa yang mereka buat? Merendahkan diri. Dan mereka umumkan bahwa mari kita berbalik. Kita berbalik dari apa? Dari tingkah laku kita yang jahat kepada tingkah laku yang baik. Nah, orang Niniwe kita sudah tahu bagaimana cara hidup mereka. Dalam pasal 1, orang Niniwe orang yang begitu kejam. Setiap musuh mereka akan potong tangan, potong kaki, mereka buang di padang gurun, tidak kasih makan, biar mati sendiri. Perempuan diperkosa, kalau hamil mengandung perutnya dibelah, anaknya dikeluarkan, dilempar ke benda keras, setelah itu dicincang kemudian dibakar. Orang Niniwe begitu jahatnya luar biasa. Moral mereka, perbuatan mereka, kejahatan mereka luar biasa. Tidak sampai di situ. Mereka punya okultisme, mereka punya percaya pegang kuasa kegelapan yang tinggi. Bahkan terjadi persundalan bakti di sana. Orang berzina kiri kanan, orang menjual diri kiri kanan. Itu sebabnya waktu mereka mendengar perkataan Yunus itu, mereka sadar dan mereka bertobat. Mereka berbalik daripada tingkah lakunya yang jahat. Kalau orang itu bertobat tapi masih tetap bikin kejahatan, itu tandanya orang itu belum bertobat. Pertobatan Niniwe ini menjadi teladan bagi kita. Mereka berbalik arah, sikapnya dan juga perilakunya. Mereka benar-benar berubah. Mereka tinggalkan cara hidup yang lama dan sekarang cara hidup yang baru, menyembah kepada Allah, berbuat yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mereka bilang kita tinggalkan semua itu dan kita hidup benar. Nah, bertobat itu berbalik 180 derajat. Bukan soal hadap kiri, hadap kanan. Bukan soal serong kiri, serong kanan. Tetapi bagaimana meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah bertobat diselamatkan. Bukti daripada pertobatan, kita harus berbalik arah. Tinggalkan cara hidup yang lama. Kita balik 180 derajat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dalam ayatnya yang ke-9, apa yang dikatakan di sana? Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka berbalik, mereka berduka, merendahkan diri, bersandar hanya kepada anugerah Tuhan. Bersandar kepada anugerah Tuhan. Mungkin Tuhan akan menyesal, tetapi kita berbalik saja kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam Alkitab kita lihat Allah itu begitu konsisten. Dosa, kejahatan, perbuatan jahat itu harus mendapat murka Tuhan. Karena Allah itu Dia kasih, tapi Dia adil. Perbuatan dosa itu harus dihukum. Allah tidak kompromi dengan dosa manusia.
Tetapi perhatikan bahwa Allah itu dia kasih. Dosa dia akan hukum, tetapi kasihnya dia akan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, itu sebabnya di atas kayu salib kita lihat kasih dan keadilan Allah bertemu di sana. Hanya untuk satu saja, menyelamatkan kita. Kalau Allah mempertahankan keadilan dan kedaulatannya, tidak ada satu orang pun yang bertahan. Karena Alkitab bilang semua manusia sudah berbuat dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Tetapi puji Tuhan, Allah yang adil, dia juga Allah yang kasih. Dia mau menunjukkan kasihnya itu. Bukan berarti dosa dia bilang, tidak apa-apa, kamu datang sini. Dosa dia harus hukum. Itu sebabnya dia hukum dirinya sendiri. Hukuman kita ditimpakan ke atas anaknya Yesus Kristus. Sehingga kita yang harusnya binasa, puji Tuhan, oleh anugerahnya kita diselamatkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mereka bersandar kepada anugerah Tuhan. Mungkin Allah itu akan berbalik dan menyesal, tidak menjatuhkan hukuman itu kepada kita. Bapak Ibu dalam ayat 10 perhatikan, ini yang terakhir. Ayatnya yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Perhatikan kata menyesallah Allah. Allah menyesal. Kalau Allah menyesal itu berbeda dengan manusia menyesal. Kalau manusia menyesal itu begini ya. Aduh, toki kepala. Allah menyesal apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Allah yang tadinya dia harus menimpakan hukuman. Tetapi karena melihat orang Niniwe itu berbalik kepada Allah, maka Allah dia tidak jadi memberikan hukuman, tetapi dia menerapkan kasihnya. Jadi menyesal itu artinya perubahan penerapan. Tadinya karena perbuatan dosa, Allah harus terapkan keadilan. Waktu mereka berbalik, akhirnya Allah berubah penerapan. Allah menerapkan kasihnya kepada mereka. Allah berbelas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka berbalik. Karena mereka bertobat. Karena mereka sadar. Itu sebabnya Allah menyesal. Jadi menyesal adalah perubahan penerapan. Harusnya dihukum, tapi Allah menerapkan kasihnya. Dia menyelamatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu 40 hari sebelum Yunus memberitakan firman Tuhan itu, orang Niniwe mereka masih hidup di dalam dosa mereka, masih hidup di dalam kejahatan mereka. Tetapi setelah 40 hari Yunus memberitakan firman Tuhan itu. Apa yang Yunus beritakan? Bahwa Allah akan menunggang balikan kota Niniwe. Menunggang balikan itu sama dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Artinya bahwa Allah akan menurunkan api dari langit, menghabisi semua kota yang berkubu itu, menghabisi semua harta kekayaan ternak-ternak mereka. Tidak ada satu orang pun yang akan luput, yang akan selamat daripada hukuman Allah dan murka Allah itu. Waktu mereka mendengar itu Bapak Ibu Saudara, mereka langsung berbalik. Tidak ada satupun yang mampu untuk bertahan. Tetapi puji Tuhan mereka menyesal. Mereka berbalik dan Allah pun menyesal. Merubah penerapan daripada keadilan kepada kasih. Allah menyelamatkan mereka. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang Niniwe bisa bertobat? Karena ada peran Tuhan di sana. Tuhan punya anugerah mau supaya orang berdosa itu diselamatkan. Lalu yang kedua adalah ada peran manusia. Ada peran Yunus. Ketika Yunus taat kepada Tuhan, Yunus mau menjalankan rencana Tuhan, kita lihat luar biasa Tuhan Allah bekerja. Firman diberitakan, Roh Kudus bekerja, Raja yang nomor satu pun, akhirnya memberikan respon yang benar. Semua orang di dalam kota, raja pembesar perintahkan, tidak boleh makan. Semua kenakan kain kabung, duduk di atas debu. Kita berbalik dari tingkah laku yang jahat. Siapa tahu Allah akan menyesal.
Dan puji Tuhan, Allah memang tidak jadi menghukum mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hal yang sama bisa terjadi bagi kita. Bisa terjadi di mana saja. Karena Allah kita itu Allah yang tidak berubah. Termasuk di dalam bangsa kita, di atas tanah Papua. Kita menghendaki supaya kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga masih bekerja sampai sekarang. Kalau hari ini kita bilang, aduh kita minoritas, kita jumlahnya hanya sedikit saja, bagaimana bisa mengerjakan perubahan? Perhatikan, Tuhan tidak perlu banyak orang. Yang Tuhan perlu walaupun sedikit orang, tapi orang yang benar-benar sudah beres dengan Tuhan. Orang yang mau mengerti rencana Tuhan, yang mau memberi dirinya mentaat kepada Tuhan, menjalankan rencana Tuhan. Tuhan tidak perlu banyak orang. Dalam Alkitab kita lihat umat Allah, mereka sampai minoritas. Waktu mereka dibuang ke Babel, waktu mereka ditawan di Asyur, mereka ditawan, perhatikan bahwa jumlah Tuhan izinkan jumlah mereka sedikit sekali. Tapi tatkala mereka sadar, mereka berbalik, bertobat kepada Tuhan Allah, pemulihan tiba kepada mereka. Nah, kita rindu pemulihan terjadi. Tetapi jangan lupa, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jalankan bagian kita, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Jangan kita tuntut bagiannya Tuhan, sedangkan bagian kita tidak jalankan. Pemulihan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pertobatan, kalau tidak ada kesadaran, kalau tidak berbalik daripada cara hidup yang lama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seringkali kita mengeraskan hati. Tuhan mau memulihkan sesuatu itu kecil, tapi kitalah yang mengeraskan hati. Kita merendahkan diri itu di atas gunung, bukan kita merendahkan diri ke bawah. Jangan kita lihat keadaan hari ini, tapi lihat keadaan di depan sana. Karena ketika Tuhan bekerja, suatu waktu nanti pemulihan terjadi, kita akan geleng kepala, kita akan tertunduk, dan kita hanya bilang, Tuhan Engkau luar biasa. Bukan saya, tapi Tuhan. Tapi kalau kita masih mengandalkan kemampuan kita, usaha kita, kerja kita, rencana kita, strategi kita, cara-cara kita, sampai kapanpun kita tidak akan berhasil. Tuhan akan bawa kita tabrak tembok jalan buntu, dan kita sudah tidak bisa apa-apa, terkapar, sekarat. Baru kita bilang, Tuhan tolong saya. Saya punya rencana semua, tidak ada yang jalan. Baru Tuhan akan pegang tangan kita. Tuhan bawa kita maju dengan tangannya yang besar. Sehingga tatkala semua itu terjadi, kita hanya bilang, bukan saya, tapi Tuhan saja. Percaya suatu hari Bapak Ibu Saudara akan ada pertobatan yang luar biasa terjadi di dalam bangsa kita, terjadi di atas tanah kita. Yang Tuhan mau adalah ada orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, seperti Yunus. Yunus tadinya melarikan diri, tapi setelah dia sadar, dia taat kepada Tuhan, dia masuk di dalam rencana Tuhan. Setelah ikan muntah Yunus, Bapak Ibu Saudara, Yunus tidak kembali lagi ke Tarsis. Kalau Yunus masih kembali ke Tarsis, mungkin bukan ikan besar yang datang, tidak tahu apa yang besar yang datang, dan tidak ada lagi kesempatan bagi Yunus. Tetapi puji Tuhan, Yunus sadar dan masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa buat apa-apa, tapi kita bisa berdoa untuk pemulihan di dalam bangsa kita, di atas tanah kita. Dan mari kita terus memberitakan kebenaran Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, supaya orang dengar, orang sadar, mereka percaya, mereka berbalik, bertobat, supaya mereka diselamatkan. Tidak usah pikir yang macam-macam. Lakukan saja bagian kita, menjadi saksi Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan kerjakan hidup kita. Kenapa hari ini kita sudah selamat? Banyak orang di dalam corona ini semua, banyak yang dipanggil dari antara kita. Tapi kenapa kita masih hidup? Kita tidak mungkin proteksi diri dengan baik dan benar, karena potensi itu banyak sekali. Tapi kenapa kita masih hidup hari ini? Karena Tuhan masih mempunyai rencana atas hidup kita.
Tuhan masih mau pakai kita. Itu sebabnya jangan kita lupa diri. Kita mau ikut rencana kita, mau kerjakan kemauan kita, tapi tanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup yang masih ada. Bagian kita taat saja kepada Tuhan, jadi saksi yang setia. Beritakan saja, bertobat itu nanti pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan umat Allah di dalam perjanjian baru. Waktu Yesus memberikan amanat agung kepada mereka, murid-murid. Berapa banyak murid-murid? Hanya 12 orang. Tapi pekerjaan yang Tuhan amanatkan, beritakan Injil dari Yerusalem, kemudian Samaria, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hanya 12 orang saja. Mungkinkah tidak? Tidak mungkin. Tetapi perhatikan waktu murid-murid mereka taat kepada Tuhan. Mereka mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Hanya perlu waktu 4 abad saja. Seluruh kekaisaran Romawi, seluruh Yerusalem itu, semua sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Hanya karena apa? Orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, mau percaya, mau mencemplungkan diri di dalam rencana Tuhan yang besar. Ancaman adakah tidak? Banyak. Mereka ditangkap, dibelenggu, dihambat, mereka dilarang untuk memberitakan nama itu. Tapi semakin mereka dihambat, semakin mereka diancam, mereka semakin berkobar-kobar memuliakan Tuhan. Murid-murid dapat apa? Mereka dapat uang yang banyak, dapat jabatan yang tinggi, mereka dapat kekayaan yang besar, tidak ada satupun yang dapat. Justru nyawa melayang. Mereka menjadi martir semua. Tapi mereka tidak lihat harta dunia yang menyilaukan, yang fana itu. Mata mereka tertuju kepada mahkota kekal, kerajaan surga yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu, hari ini orang bakulai dengan semua harta kekayaan dunia. Orang bakulai, orang tidak lagi hidup benar, tidak lagi jalankan firman Tuhan, tidak lagi jalankan rencana Tuhan. Bakulai dengan harta dunia yang fana dan singkat. Dengan tanah juga hari ini orang baku bunuh. Padahal tanah ini bukan kita punya. Kita punya tanah air itu di surga sana. Perhatikan bahwa orang yang berkelahi dengan harta duniawi, ujung-ujungnya apa? Mereka masuk di dalam 1 kali 2 meter itu saja. Apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa. Semua habis. Bapak Ibu, hidup ini singkat. Pakailah hidup ini dengan baik, dengan benar. Kejarlah harta surgawi itu. Kejarlah panggilan surgawi itu. Karena kita akan berbahagia selama-lamanya.